Baik, Shalom, Syahwatov, selamat malam. Kita bersyukur kepada Hashem bahwa kita masih diberi kesempatan hari ini untuk lebih lagi belajar Torah. Dan tentunya kita juga bersyukur bahwa kita sudah masuk ke bulan Elul ya. Kemarin hari Jumat itu kita sudah bicara panjang lebar tentang bulan Elul. Dan tentunya sekali lagi saya dalam kesempatan ini sebelum kita mulai Torah kelas kita malam ini saya mengingatkan, ayo untuk kita rekonsiliasi, ayo kita untuk introspeksi diri, kritik diri sendiri, apa yang pernah kita lakukan yang salah, apa yang pernah kita lakukan yang tidak baik, lalu kita minta rekonsiliasi kepada orang yang bersangkutan jika memang terkait dengan orang ya, ataupun juga tentunya selain daripada rekonsiliasi dengan orang yang bersangkutan, kita juga minta pengampunan dari Hashem. Oke? Videonya nanti akan saya posting sebentar lagi, mungkin malam ini baru Be'ezrat Hashem. Untuk teman-teman jika yang tidak berkesempatan untuk ikut ataupun juga ingin mengulang bisa merujuk ataupun bisa memutar kembali video tersebut. Oke, nah malam hari ini kita akan mulai pembahasan Torah online kita dan topiknya adalah Masyiah ya. Jadi saya akan bahas, saya tahu beberapa kali saya pernah bahas tentang Masyiah, baik itu di grup tanya jawab maupun juga pernah dibahas tentunya dengan cukup jelas oleh Mora Elisheva. Nah, tapi saya coba buat di sini sebuah seperti rangkuman, ringkasan dan menyatukan berbagai macam ya, sehingga kita punya teman-teman semua kita di sini punya referensi yang utuh gitu ya, yang satu referensi sehingga tidak perlu lihat video ini, lihat diskusi yang ini dan segala macam ya, sehingga kita juga bisa enak untuk bisa mempelajarinya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, seperti biasa, kalau saya sukanya itu memberikan pengantar, ya kan, selalu ada latar belakangnya, karena hidup itu ya demikian kan, pasti ada latar belakangnya, lalu kenapa begini, kenapa begitu, nggak ujuk-ujuk aja gitu masuk ke, ataupun juga tidak tiba-tiba aja ada di ujung, tiba-tiba aja ada di bagian buntut, di bagian belakang gitu, nggak seperti itu kan. Nah, pengantar yang saya maksud itu adalah begini. Pertama, kita perlu paham ada yang namanya bentang waktu Olam Hazeh. Saya harap teman-teman di sini sudah bisa paham ya ketika saya menjelaskan bahwa ini adalah Olam Hazeh itu maksudnya seperti apa gitu kan. Olam Hazeh itu adalah dunia saat kita hidup saat ini ya. Itu dunia mulai dari Olam Hazeh itu adalah mulai dari Adam dikeluarkan dari Taman Eden sampai dengan saat ini. Ya, itu Olam Hazeh ya. Nah, bentang waktunya itu dari tahun 0 sampai dengan 6000. Artinya apa? Olam Hazeh ini diberikan kesempatan dalam tanda petik ya oleh Tuhan, oleh Hashem ada selama 6000 tahun. Nah, tujuannya sebetulnya ada apa ini 6000 tahun? Saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa ini adalah waktu untuk neshama manusia itu melakukan tikun step by step. Jadi neshamanya itu di dalam tanda petik ya dipecah-pecah ke dalam beberapa miliar manusia dan masing-masing melakukan tikun yang kecil-kecil. Nah, itu seperti yang dijelaskan oleh Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Jadi memang Hashem sudah memutuskan demikian. Nah, kalau ditanya seperti apa, alasannya apa, ya hanya Hashem yang tahu. Dan Hashem tahu itu bahwa memutuskan itu karena itu yang terbaik gitu loh. Jadi manusia itu tikunnya itu dilakukan oleh miliaran manusia sehingga proses tikunnya itu mudah ya, karena sedikit demi sedikit, bagian demi bagian gitu loh ya. Nah, terkait dengan bentang waktu Olam Hazeh itu sendiri, kita kembali kepada yang ingin saya jelaskan latar belakangnya. Itu mulai dari tahun 0, mulai dari perhitungan peradaban ini tahun Ibrani ya, bukan tahun yang sekarang kita pakai secara umum, kalender Gregorian, bukan, ini tahun Ibrani. Jadi tahun 0 itu dimulai ketika Adam Harishon diciptakan ya. Nah, 0 sampai dengan tahun 2000 itu adalah periode kegelapan. Oke?
Ini adalah periode kegelapan. Maka dari itu terjadilah yang namanya air bah kan, karena itu benar-benar saking rusaknya, saking korup dan hamasnya. Kemarin kan saya jelaskan bahwa keadaan manusia ketika di sebelum air bah itu keadaannya itu hamas, yaitu manusia satu dengan yang lain itu seperti bertindak seperti pencuri. Nggak ada lagi moral, tidak ada lagi yang namanya takut akan Hashem, kasih sayang, menghargai satu dengan yang lain, itu nggak ada. Nah, itu mereka benar-benar hamas gitu. Jadi saling memakan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, itu terjadi di 2000 tahun pertama, dan kita tahu Abraham itu lahir di tahun 1948. Tahunnya Ibrani. Jadi di penghujung sini nih. Di penghujung sini Abraham itu lahir. Ya. Nah, dan kita tahu Abraham memulai journey-nya itu umur 75. Jadi justru setelah Abraham mulai journey-nya itu Abraham sudah masuk ke tahun 2001 sini nih. Sudah masuk ke 2000 tahun yang berikutnya, yaitu periode Torah. Ditandai dengan apa? Yaitu tadi saya jelaskan, Abraham mulai menapaki destininya seperti yang Hashem perintahkan. Nah, Abraham mulai keluar dari Ur Kasdim, mulai hidup, berjalan hari demi hari bersama dengan Hashem sampai dengan tahun 4000 tahun Ibrani. Ya, itu periode Torah. Dimulai dari tadi Abraham mulai mengemban tugasnya sampai dengan tahun 4000. Nah, di penghujung tahun 4000 itu kalau diterjemahkan ke dalam kalender Gregorian itu sekitar tahun 200. Sekitar tahun 200 sampai 250-an kalender Gregorian. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini terjadi di penghujung, ini adalah selesainya Mishnah, selesainya Talmud, ya. Nah, yang dilakukan oleh siapa? Oleh pemimpin Sanhedrin saat itu adalah Rabbi Yehuda Hanasi. Nah, ini di ujung sekali sebelum Israel masuk ke dalam pembuangan yang besar yang dilakukan oleh Romawi, ya. Jadi kesimpulannya 2000 tahun yang kedua di sini itu adalah Abraham menerima mandat terus sampai lahirlah bangsa Israel, kita tahu kan, sampai diberikan Torah oleh Moshe Rabbeinu di Sinai, terus sampai masa kerajaan, sampai dengan terakhir Mishnah. Nah, kenapa Mishnah ini menjadi penting? Karena ketika nabi-nabi itu masih ada, ketika Beit Hamikdash masih ada, itu orang Israel itu boleh dikatakan tidak membutuhkan Mishnah. Kenapa? Karena Nabi masih ada di situ, Hashem juga bicara dengan jelas kepada para nabinya. Nah, kenapa Mishnah dibutuhkan saat itu di penghujung tahun 4000 ini? Karena Israel akan masuk ke dalam pembuangan yang paling besar dan paling gelap. Pembuangan paling besar dan paling gelap dan paling lama. Nah, sehingga ditambah lagi Beit Hamikdash sudah tidak ada, sehingga tidak ada nabi. Nah, maka dari itu Rabbi Yehuda Hanasi, pemimpin Sanhedrin terakhir saat itu, melihat bahwa ke depan ini umat Israel ini akan mengalami hal yang sangat gelap dan sangat buruk, sehingga butuh sesuatu, istilahnya butuh pegangan agar nanti Israel itu yang tercerai-berai kemanapun itu masih tetap bisa berpegang teguh dan memegang Torah yang benar seperti yang diajarkan oleh Moshe Rabbeinu. Ya, maka dari itu Rabbi Yehuda Hanasi mengkodifikasikan Mishnah atau kita kenal dengan sekarang Talmud, dan itulah yang menjadi pokok dan juga seperti kerangka ketika orang Israel belajar hukum-hukum Yahudi, ya. Nah, itu terjadi di sini di periode Torah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 4000. Itu tahunnya adalah tahun tahun Ibrani, ya. Nah, sekarang lalu setelah tahun tahun 4000 masuk tahun 4001 itu masuk ke dalam 2000 tahun terakhir. Nah, sampai dengan tahun 6000. Zaman di sini adalah zaman Masyah. Artinya apa? Apakah Masyah akan dinyatakan di tahun ini? Bisa saja. Jadi sebetulnya pengajaran para rabi berkata bahwa
di tahun ini, di tahun 4001 sampai dengan tahun 6000, itu potensi Masiyah sudah mulai dimunculkan. Ya, artinya jika Israel layak, jika Israel benar, masuk kriteria sesuai dengan kriteria yang Hasyim inginkan, maka Masiyah itu akan dinyatakan. Ya, nah tetapi sekarang kita tahu nanti sebelum ke sana saya jelaskan lebih lanjut dulu di sini. Dan Masiyah ini nanti yang akan membawa umat manusia masuk ke dalam olam haba. Ya, kekekalan. Nanti di sini tentunya terjadi kebangkitan orang mati dulu, bangsa-bangsa masuk ke dalam masa damai dulu. Semua yang harus terjadi itu terjadi dulu, baru setelah itu masuk ke dalam olam haba, ya, atau yang ini adalah kekekalan. Oke. Nah, sekarang kita tahu kita sekarang ada di tahun 5780. Yang mungkin ini panahnya nggak terlalu tepat, tapi yang jelas yang bisa kita lihat dari sini 5780 ke tahun 6000 itu cuma sedikit waktu lagi, ya, cuma 220-an tahun lagi gitu loh. Jadi kita tuh udah bener-bener mepet sekali dengan penghujung daripada 6000. Nah, artinya apa sih 6000 ini? Artinya Hasyim berikan batasan, ya, apapun yang terjadi tahun 6000 olam haze itu selesai. Apapun yang terjadi di ujung ini, nanti pasti Masiyah dinyatakan. Dan apapun yang terjadi, kebangkitan orang mati akan terjadi dan semua umat manusia akan masuk ke dalam olam haba. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita hidup di penghujung tahun 5780. Ya, kita sudah bulan depan kita masuk Rosh Hashanah dan kita akan masuk 5781. Sudah makin mendekati lagi. Dan kita lihat periode waktu di mana kita hidup, kita ada di sini, di periode Masiyah. Nah, maka dari itu makanya sangat tidak mengherankan dan sangat tidak aneh jika seluruh dunia itu heboh. Apa sih Masiyah itu siapa? Masiyah itu bagaimana? Kriterianya seperti apa? Boleh, saya yakin ini semua sih dibangkitkan oleh Hasyim juga, sehingga orang-orang itu pada penasaran gitu ya, Masiyah seperti apa segala macam. Nah, tapi tentunya yang namanya manusia punya free will, ya kan? Manusia itu kan punya free will. Manusia juga akhirnya bisa membuat teori yang ya suka-suka sendirilah. Ada yang ngaku saya Masiyah lah, ada yang ngaku saya inilah, saya itulah, ya ada yang mengaku bahwa nanti tanggal berapa lah mendapatkan pewahyuan apapun nanti bahwa 3 tahun kemudian apa segala macam. Banyak sekali. Nah, tetapi yang mau saya tegaskan di sini adalah buat kita yang di Yudaisme, yang di Bnei Noah, kita nggak usah pusing dengan hal itu. Karena sebetulnya yang dibingungkan oleh bangsa-bangsa, yang dibingungkan oleh orang-orang lain di luar daripada Torah, ya karena mereka nggak ngerti gitu kan. Mereka cuman mungkin tahu sedikit, cuma satu bagian di sini, satu bagian di sini, lalu mulai menggunakan akal pikirannya sendiri. Nah, itu yang berbahaya. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah agar kita bisa paham, kita memiliki pemahaman yang solid, yang kuat, sehingga kita nggak bingung lagi gitu kan. Masiyah itu seperti apa yang terjadi, apa segala macam. Oke? Nah, ini yang mau saya jelaskan di sini. Oke? Dan ini juga bagi teman-teman, saya yakin teman-teman yang sudah cukup lama ngikut di dalam Bnei Noah ini, di dalam Yudaisme, ini tentunya bukan hal yang baru, tapi saya harap ini menjadi refreshment buat kita semua, buat teman-teman. Nah, tapi bagi yang baru-baru bergabung, nah ini mungkin buat saya harapannya adalah bisa menguatkan fondasi dasar terkait dengan Masiyah gitu loh. Seperti apa dan bagaimananya, seluk-beluknya Masiyah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan awalnya dulu dari sisi etimologi. Etimologi itu apa? Dari sisi bahasanya, asal-usul bahasanya. Oke, yang pertama, Masiyah. Bahasa Ibraninya tuh ini, Masiyah. Oke. Nah, ini disusun dari huruf mem seperti yang kita tahu di sini kan. Shin nih dan het. Kata dasarnya itu adalah mem, shin dan het. Ditambahkan yud di sini. Oke. Tapi yang jelas kata dasarnya adalah mem, shin dan het. Itulah Masiyah. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, mem, shin dan het ini membentuk kata dasar
mesyah, nih, mesyah yang artinya diliputi minyak atau diurapi. Jadi si mem, shin, dan hei ini membentuk kata dasar mesyah yang artinya diliputi minyak atau diurapi. Maka dari itu, masiyah adalah yang diurapi. Artinya itu adalah yang diurapi. Ya, itu arti daripada masiyah. Nah, contohnya di dalam Tanakh itu seperti apa? Di dalam kitab suci Yahudi. Nih contohnya, saya berikan contoh. Ya, dikatakan di sini yang berwarna biru ini adalah apa? Leshemen hamiskah. Ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 6. Di situ nanti bisa dibaca sendiri konteksnya. Itu adalah kitab Keluaran 25 ayat 6 itu adalah membicarakan aturan terkait dengan minyak urapan. Ya, aturan terkait dengan minyak urapan. Nah, minyak urapan itu gunanya untuk apa? Dikatakan di sini di dalam Keluaran 25 ayat 6 itu adalah leshemen hamiskah, yaitu minyak untuk mengurapi atau anointing oil. Nah, ini minyak urapan ya. Nah, ini saya lihat saya berikan di sini, saya berikan saya besarkan huruf-huruf kata dasarnya. Nih, mem, shin, he, het. Mem, shin, het. Nah, ini. Jadi hamiskah ini untuk mengurapi. Leshemen itu adalah minyak. Jadi leshemen hamiskah adalah minyak untuk mengurapi, ya. Sejalan kan dengan kata dasarnya, yaitu ini tadi mem, shin, het, yang artinya diurapi. Nah, makanya masiyah juga artinya adalah yang diurapi. Oke. Itu contoh pertama. Akar katanya sama, mem, shin, dan het. Kita masuk ke dalam contoh kata yang kedua. Oke. Nah, di sini ada lagi. Umasyahta otam ka'asyer masyahta et afichem. Nah, ini dari Keluaran 40 ayat yang ke-15. Konteksnya apa? Sekali lagi, teman-teman nanti bisa baca di rumah setelah ini. Nah, Keluaran 40 itu konteksnya adalah ketika Moshe diminta oleh Hashem untuk mengurapi anak-anak Harun agar mereka juga bisa bertugas di dalam tabernakel. Dikatakan di sini apa? Umasahta otam ka'asher masahta et afichem. Dan kamu, Musa, harus mengurapi mereka sebagaimana ka'asher kamu mengurapi masahta et afichem, ayah mereka, yaitu Harun. Ya, jadi di situ Musa diperintahkan untuk mengurapi anak-anaknya Harun itu sebagaimana dengan cara yang persis sama seperti ketika Musa mengurapi Harun. Ya, jadi pengurapannya caranya sama, minyaknya sama seperti itu. Nah, di sini saya tonjolkan juga nih kata-katanya mem, shin, dan het. Ya, sama. Jadi akar katanya mem, shin, dan het. Nah, ini bicaranya apa di sini? Umasahta, masahta. Artinya apa? Mengurapi. Oke? Artinya mengurapi. Jadi hubungannya adalah dengan urapan. Baik itu diurapi, mengurapi, apa segala macam, tinggal ditambahin itunya aja kan. Nah, tapi akar kata mem, shin, dan het ini adalah diliputi minyak, diurapi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang perlu kita pahami sekarang ini adalah masiyah. Nih, kata masiyah itu artinya adalah yang diurapi, bukan juru selamat. Ya, jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham, jangan juga boleh saya katakan sok tahu apapun itulah gitu, dengan segala hormat ya. Karena arti kata masiyah itu adalah yang diurapi, bukan juru selamat, bukan juru selamat. Sama sekali tidak ada kata-kata juru selamat apapun itu, keselamatan atau apapun itu di dalam kata masiyah. Kita tadi sudah belajar akar katanya mem, shin, het. Artinya diliputi minyak. Yaitu apa? Kalau orang yang diliputi minyak atau sesuatu yang diliputi minyak, artinya ya pengurapan gitu loh. Ya kan? Nah, jadi masiyah ini artinya yang diurapi. Jadi bukan juru selamat. Nah, sekarang
ini analisa saya pribadi ya, rekan-rekan. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kok sampai tiba-tiba bisa-bisa ada yang memahami bahwa Masiah yang dinantikan oleh orang Yahudi, Masiah itu adalah juru selamat. Dari mana asalnya? Dari sini menurut saya ya, dari sini asalnya, dari etimologi juga. Nah, sekarang kita bahas etimologi yang berikutnya, yaitu Mosia. Mirip nggak bunyinya? Masiah, Mosia. Bagi orang yang bukan orang Yahudi, yang nggak ngerti bahasa aslinya, akan sangat gampang terpleset, atau akan sangat gampang dipengaruhi, atau mungkin juga akan bingung sendiri, dan menganggap bahwa Masiah, Mosia, Masiah, Mosia. Miriplah, gitu loh. Mirip saja seperti itu. Padahal sebetulnya itu beda jauh. Ya, kita lihat lagi dari etimologinya. Nah, kata Mosia ini nih, mem, vav, shin, yud, dan ayin. Kata-kata yang menyusunnya atau huruf-huruf yang menyusunnya ini. Ya, ini Mosia. Dari apa namanya? Mem, vav, shin, yud, dan ayin. Nah, kata-kata dasarnya sendiri itu adalah yud, shin, dan ayin. Nah, ini kata-kata dasarnya ini yud, shin, dan ayin. Nah, yud, shin, dan ayin ini membentuk kata dasar ye, apa ini? Yesha. Gitu, yang artinya keselamatan. Gitu, ya. Memang betul. Makanya ada apa namanya? Ada nama orang juga apa namanya mengambil dari kata dasar ini. Contohnya siapa? Yosua. Yosua itu ya bentuk permutasi dari ini yang artinya memang salvation, keselamatan. Siapa lagi? Yehosua. Itu ditambahkan kata hey di tengahnya untuk menekankan bahwa salvation itu adalah hey, ada hey-nya, yaitu itu kan aksaranya Hashem. Ya kan, itu adalah hey, itu adalah huruf daripada nama Hashem. Sehingga yang dimaksudkan di situ adalah apa namanya, yang menjadi keselamatan, yang menjadi juru selamatnya adalah Hashem gitu loh. Yehoshua. Oke? Nah, dari sinilah gitu. Nah, terus kita lanjutkan ya. Jadi, Mosia itu sendiri artinya adalah yang menyelamatkan. Kalau ini betul, artinya Mosia yang menyelamatkan. Ini betul. Nah, tapi nanti kita lihat ya ke depan nih, kita lihat. Contoh dalam Tanakh ini dikatakan di sini apa? Lishuatka kifiti Hashem. Nah, ini ada di dalam Tehilim, artinya kepada keselamatanku Hashem aku berharap. Ini ada di dalam Tehilim. Nah, kalau mau lihat banyak sekali kata-kata lishuatka, yeshuati, yeshuatka, yang dari kata dasar Yeshua itu ya, yang dari kata dasarnya itu adalah menyelamatkan, keselamatan itu ada di dalam Tanakh pasal 119. Di dalam Tehilim 119. Itu isinya penuh dengan seperti itu. Dan silakan kalau bisa punya, mungkin bisa lihat di Sefaria ataupun di kalau yang punya Tanakh ataupun Humash dalam bahasa Ibrani, bisa dilihat di situ. Itu akar katanya apa? Itu pasti Yod, Shin, dan Ayin gitu. Jadi itu Yeshua gitu, yang menyelamatkan, Yeshua gitu, yang menyelamatkan ya. Nah, akar katanya adalah Yod, Shin, dan Ayin. Saya berikan contoh lagi berikutnya. Nah, di sini Migdol Yeshuot Malchu. Apa sih di sini? Dia memberikan keselamatan yang besar. Migdol itu kan besar. Yeshuot itu memberikan keselamatan. Jadi dia, itu Hashem sendiri, memberikan keselamatan yang besar bagi raja yang dipilihnya. Ini ada di dalam 2 Samuel 22 ayat 51. Ya. Nah, ini adalah contoh, akar katanya juga sama. Saya apa namanya? Besarkan lagi hurufnya tuh. Yod, Shin, dan Ayin. Nah, oke. Maka dari itu, kita perlu tahu ya. Jadi tadi kan kita bisa ada 2 hal ya. Ada 2 hal. Masyiah dan ada apa namanya? Mosia. Nah, tapi yang perlu kita pahami di sini, yang dijanjikan oleh Hashem bagi orang Yahudi dan bagi semua bangsa nanti di penghujung zaman,
itu adalah apa sih? Ini Mosiah, bukan Mosia, ya. Yang dia janjikan. Jadi gini, ini kalau orang Askenazi, lidahnya Askenazi, orang Yahudi yang dari Eropa, dia bilangnya Mosiah, ya. Tapi kalau Yahudi yang di Israel ataupun Yahudi yang Mizrahi, yang Sefardi, yang dari Arab juga, yang dari Baghdad, dari Irak seperti itu, mereka bilangnya Masiah. Jadi sebetulnya sama aja, ini cuma pelafalan aja. Nah, jadi yang dimaksudkan itu adalah ini Masiah atau Mosiah, tetapi bukan Mosia. Ya, ini yang dijanjikan gitu loh. Silakan bisa dilihat yang di tanah gitu, yang nanti pada saat akhirnya itu segala macam itu bukan Mosia tetapi Masiah gitu kan. Dan itulah yang dinantikan oleh orang Yahudi dan oleh seluruh kita semua yang ada di dalam Yudaisme, termasuk kita, yaitu Bnei Noah juga. Karena 2 minggu lalu Miss Moraeli menjelaskan bahwa ketika bicara mengenai tulah-tulah itu ya, Moraeli menjelaskan dengan luar biasa sekali bahwa nanti dulu tulah itu terjadi buat Mesir saja, ya kan? Dan karena memang istilahnya yang memperbudak Mesir itu yang memperbudak Yahudi, karena eksodusnya juga, keselamatannya juga, penebusannya juga, geulahnya itu hanya berlaku buat Yahudi. Dan saat itu yang dipilih oleh Tuhan, oleh Hashem, sebagai yang diurapinya siapa? Moshe Rabbeinu. Ya, Moshe Rabbeinu itu Masiah gitu. Betul. Jadi kita tidak salah dan kita tidak melanggar apa-apa kalau kita berkata Moshe Rabbeinu adalah Masiah. Betul, karena dia yang diurapi. Dia yang dipilih oleh Hashem untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya, dan kita juga nggak salah kalau kita bilang bahwa David HaMelech dia adalah Masiah. Betul. Betul sekali. Karena David HaMelech ketika dia bahkan sebelum dia benar-benar jadi raja, waktu dia masih jadi gembala domba yang dipanggil oleh Samuel, dia sudah dituangi minyak urapan kan di dalam rumahnya itu yang ketika Samuel datang. Nah, dia itu layak dikatakan dan memang bisa disebut sebagai Masiah atau Mosiah gitu. Karena memang dia yang diurapi. Aharon, Kohen Gadol, dia juga Mosiah, dia juga Masiah. Nah, jadi intinya Masiah itu adalah orang-orang yang diurapi. Nah, terkait dengan nanti di akhir zaman, itu akan ada lagi satu orang yang dipilih oleh Hashem, yang diurapi oleh Hashem, untuk membawa umat manusia masuk kepada olam haba. Untuk menebus atau untuk membawa umat manusia itu selesai daripada semua kesia-siaan ini. Itu adalah Masiah gitu loh. Oke? Nah, nanti kita lihat dengan cara bagaimana nih Masiah membawa kita membawa umat manusia itu menuju ke olam ke olam haba dengan cara seperti apa? Apakah dengan dia harus mengorbankan dirinya lalu mati dengan darahnya atau bagaimana? Nanti kita akan lihat ya. Tapi yang jelas di sini kita harus paham dulu bahwa yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi dan juga kita semua di dalam Yudaisme di akhir zaman yang nanti akan membawa penebusan terakhir geulah untuk seluruh bangsa, seluruh dunia itu adalah Masiah ini atau Mosiah yang ini kata-katanya ya, dari akar kata mem, shin dan het. Bukan Mosia. Bukan ini yang kita nantikan, bukan ini yang dimaksudkan. Oke? Jadi jangan salah paham. Nah, kalau kita sudah mengerti memahami ini, maka kita bisa paham bahwa berarti yang dinantikan adalah orang yang diurapi, seseorang yang dipilih, bukan seorang juru selamat, bukan. Gitu kan? Jadi pemahamannya jadinya ke arah sana ya. Oke. Baik, saya harap kita bisa jelas sampai di sini. Kita akan lanjutkan lebih lagi. Nah, ya ini jadi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi Masiah ben David. Kriterianya seperti apa? Nah, ini kan yang perlu kita pahami kan, sehingga kita ngerti, sehingga kita tidak salah, sehingga kita juga
berhikmat gitu kan, dengan tentunya dengan sebagaimana yang dijelaskan oleh Tanakh gitu loh. Kriterianya seperti apa? Ya, kita akan lihat step by step di sini. Oke. Masiah. Kita lihat di dalam Yeshayahu pasal 11 ayat 1. Ini yang pertama yang perlu kita pahami, ya. Dikatakan di sini kita baca bahasa Ibraninya, Fayatsa hoter mi gezer Yishai. Terjemahnya adalah sebuah tunas akan muncul dari cabang Yisai. Oke, itu dulu yang pertama ya kan. Jadi akan ada tunas yang muncul dari cabang Yisai, ya. Bayangannya kalau kita ngelihat seperti kalau kita membaca seperti ini akan ada tunas muncul dari cabang Yisai. Bayangannya apa? Pohon, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat nih bagaimana gambarannya. Kita lanjut dulu kalimat yang keduanya. Venezer mi syarashaf, apa di sini? Yifreh. Dan sebuah ranting akan muncul dari akarnya. Dikatakan demikian. Nah, ini ada dua bagian dan sebetulnya ini adalah bagian pertama dan ini adalah bagian kedua. Nanti saya akan jelaskan. Dan sebetulnya dua-duanya kalau kita lihat dari bahasanya, tunas, cabang, ranting, akar, itu bicara apa? Bicara pohon, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan tempat. Nanti saya jelaskan ada apa hubungannya dengan tempat. Nah, kita jelaskan dulu di sini. Bagian yang pertama yang dikatakan bahwa sebuah tunas akan muncul dari cabang Yisai, itu seperti ini. Jadi maksudnya, Yeshayahu Hanafi ini sedang menjelaskan kepada orang Israel, nanti ya, dari cabang Yisai itu akan ada tunas yang muncul. Nah, jadi kalau Isai itu adalah salah satu cabang dan akan ada tunas yang muncul, maka pohon besarnya adalah Yehuda. Nah, di sini orang Israel paham, oh berarti dari Yisai. Oh, kalau Yisai kita tahu dia itu adalah dari keturunan Yehuda. Itu loh maksudnya, ya. Ini maksud daripada Yeshayahu yang 11 ayat 1 yang A, bagian yang ini nih, bagian yang pertama. Nah, bagian yang berikutnya, bagian yang kedua, maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan dari penegasan dan penjelasan lebih lanjut. Ini maksudnya. Dan sebuah ranting akan muncul dari akarnya, dikatakan begitu kan? Jadi, kalau ini Isa itu dianggap sebagai cabang dan pohon besarnya itu Yehuda, kalau di zoom in lebih lagi, kalau diumpamakan bahwa Yisai-nya itu adalah pokok pohonnya dan yang punya akarnya, maka akan ada sebuah ranting muncul dari akarnya, yaitu dari pokoknya itu si Yisai, yaitu siapa? Daud gitu loh. Nah, jadi ini sebetulnya sedang menjelaskan dengan menggunakan gaya bahasa yang sangat puitis. Ingat, Rabbi Tovia Singer ketika di dalam semua video beliau ya, ketika ada orang siapapun, baik dari Indonesia ataupun dari manapun, ketika ada yang bertanya terkait dengan Yesaya, selalu beliau itu ngomongnya begini, Yesaya itu adalah kitab yang bahasanya puitis. Jadi perlu skill khusus untuk bisa memahami Yesaya. Nah, makanya ini di sini gitu loh. Jadi muncul kan, makanya ketika bicara mengenai akan ada keturunan Yesaya, akan ada keturunan Daud yang muncul nanti, itu nggak menggunakan bahasa yang lugas seperti nanti ya di akhir zaman di sana nanti akan ada tuh kamu tahu Isai kan? Nah ya, Isai keturunan siapa? Ya udah, oke, ya udah. Nanti dari Isai akan ada satu ranting tuh si Daud kan? Ya, nanti keturunan Daud itu akan jadi Masiah. Ngomongnya tuh nggak gitu, tetapi menggunakan bahasa puitis ya seperti ini. Sebuah tunas akan muncul dari cabang Isai dan sebuah ranting akan muncul dari akarnya. Bahasanya kan puitis ya, indah gitu ya. Nah, sebetulnya dari bahasa puitis dan indah itu, nah tadi kan sebenarnya kita juga sebetulnya bisa paham ya sedang bicarakan mengenai apa. Yaitu bicara mengenai ini, genealogi ataupun keturunan gitu loh. Ya, dan tidak ada hubungannya dengan kota atau tempat gitu. Nah, jadi kenapa kok saya sambungkan dengan tidak ada hubungannya dengan kota atau tempat? Karena ada yang mengklaim ayat ini bicara mengenai tempat kelahiran Masiah. Nah, itu nggak sama sekali.
kok tempat kelahiran dari mana? Ya dari sini, cocok logi mulai keluar. Nih, Venetzer. Sehingga dikatakan yang ada kota yang ada unsur nets-netsnya, yaitu Nazaret gitu loh. Nah, jadi ini cocok logi yang menurut saya luar biasa. Ya silakanlah kalau memang masih mau percaya gitu ya. Tapi yang jelas di sini saya udah jelaskan panjang lebar dengan bahasa yang puitis. Yeshayahu Hanafi itu sedang membicarakan mengenai pohon ataupun garis silsilah keturunan. Si Masiah itu nanti datangnya dari mana? Dari Yehuda melalui Isai. Kita zoom in deketin lagi dari Isai melalui David gitu loh. Simple seperti itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan bahwa Masiah itu harus lahir di satu kota tertentu. Nah, yang penting ininya dipenuhi aja. Suku Yehuda, Isai, David, nanti kita bahas lagi berikutnya apa. Mau lahir di Depok, mau lahir di Bojongloa, mau lahir di Amsterdam, mau lahir di Yerusalem, terserah gitu. Yang penting selama Yehuda dari Yitsai, David, ya selesai. Itulah memiliki potensi menjadi Masiah. Sesederhana dan sesimpel itu gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu, nggak ada yang aneh-aneh di sini ya. Jadi jangan lagi bingung dan jangan lagi pusing gitu loh. Karena sebetulnya yang disebutkan oleh Yeshayahu adalah pohon keturunan. Keturunan garis keturunannya seperti apa. Paham ya sampai di sini ya? Kita baru sampai David nih. Kita baru sampai David. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, di sini Nabi Yirmiyahu itu menegaskan lebih detil lagi. Ya, maksudnya membawa apa yang dikatakan oleh Yeshayahu Hanafi, dia jelaskan lebih detil lagi atau satu step lebih maju lagi gitu ya. Apa yang beliau jelaskan di sini? Lihatlah akan tiba harinya. Ya, firman Tuhan di mana aku Hashem akan menumbuhkan tunas dari Daud dan dia akan menjadi raja dan sejahtera. Dan dia akan menghakimi dan melakukan kebenaran di bumi. Kita flashback. Yirmiyahu Hanafi hidup kapan? Sebelum atau sesudah Salomo? Sebelum atau sesudah David? Sesudah kan jelas. Jadi Yirmiyahu ini hidup setelah saya yakin beberapa ratus tahun setelah David Hamelech gitu. Jadi yang dikatakan bahwa ketika Yirmiyahu akan berkata, aku akan menumbuhkan tunas dari Daud, Daudnya sudah lama mati. Ya, dan dia akan menjadi raja dan sejahtera. Ya, nanti akan menjadi rajanya gitu, bukan Daud gitu. Dan yang jelas di sini tunas dari Daud itu adalah siapa? Salomo, dari Salomo gitu. Ya. Nah, di sini Yirmiyahu lebih menegaskan lagi bahwa benar dari Daud lah, dari Salomo lah nanti akan muncul di akhir zaman itu nanti yang akan menjadi cikal bakal Masiah. Oke? Nah, jadi seperti ini kalau dari kalau saya gambarkan lagi menggunakan pohon tadi silsilah, kalau di Yirmiyahu 23 ayat 5 ini artinya jika Davidnya itu dijadikan pokoknya, maka garis keturunannya Shlomo-nya inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal Masiah. Kita tahu David Hamelech memiliki banyak raja, ada Absalom, ada Adonia, ada siapa lagi? Ada Amnon dan lain-lain, dan banyak sekali anaknya kan. Tetapi kita tahu juga yang dipilih oleh Hashem adalah Shlomo Hamelech. Nah, jadi dari keturunan Shlomo inilah gitu ya. Jadi bukan dari keturunan David yang lain-lain, Oke? Dari keturunan Shlomo Hamelech. Nah, kalau kita bicara silsilah seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita fokuskan dan ambil perhatian. Akan tiba harinya. Jadi nanti itu akan tiba harinya. Jadi kapan, hari apa yang dimaksud gitu. Jadi ketika hari tersebut tiba, maka ada satu tunas dari David melalui Shlomo yang memiliki potensi menjadi Masiah dalam setiap generasi. Hari tersebut itu kapan? Saya balik lagi ya. Sebentar aja, saya balik lagi. Nah, nih di sini. Yang dimaksudkan oleh
Yirmiyahu akan tiba harinya nanti, akan tiba saatnya nanti, akan muncul tunas daripada David, dari Shlomo, yang berpotensi menjadi Masyiah dalam setiap generasi, itu di sini. Karena memang ini eranya. Jadi mulai tahun 4000 Ibrani sampai dengan sekarang, itu akan muncul satu orang dari dari setiap generasi, keturunan Daud, dari Shlomo, suku Yehuda yang jelas ya, dan dia memiliki potensi loh sebagai Masyiah. Ya. Nah, kita balik lagi ya. Jadi tolong pegang dulu itu kata-katanya. Saya balik lagi ke sini nanti karena penjelasannya ada di sini di kata-kata berikutnya. Jadi saya ulang, mulai dari tahun 4000 Ibrani sampai dengan tentunya kalau hari ini itu adalah 5780, sebentar lagi kita ke 5781, maka jelas di generasi kita hidup saat ini akan ada satu orang dari suku Yehuda, keturunan David Hamelech, dari Shlomo yang memiliki potensi menjadi Masyiah. Oke? Itu yang perlu kita pahami gitu loh. Ya. Nah, ini makanya penjelasannya seperti itu. Jika Israel layak, jadi penentunya adalah Israel. Kenapa Israel? Ya karena Israel lah yang menentukan nasib seluruh bumi. Ya demikian adanya, sudah ditentukan sebagaimana Hashem berikan janji kepada Abraham. Kalau mau tahu kenapa kok Abraham yang dipilih, kenapa akhirnya beban seluruh dunia dibebankan kepada keturunan Abraham, silakan baca ataupun dengarkan penjelasan saya mengenai dasar 7 hukum Nuh, konsep berpikir sistematis Ramchal. Di situ ada jelas kenapa kok Hashem memilih Abraham. Itu bukan ujug-ujug pilih gitu aja, enggak, tapi ada alasannya, ada di sana ya. Kita nggak akan bahas di sini. Nah, tapi yang jelas di sini adalah jika Israel layak menurut kriterianya Hashem ya, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Masyiah. Nah, kalau dari mulai tahun 4000 tadi yang kita lihat sampai dengan kita hidup saat ini 5780 belum ada Masyiah yang dinyatakan, maka artinya ya Israelnya belum layak. Salah satu penyebabnya. Selain daripada penyebab-penyebab yang lain yang nanti kita akan bahas berikutnya, ya. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, di sini perlu saya berikan garis hitam bahwa dalam setiap generasi itu artinya begini. Tadi kan saya bilang dalam setiap generasi, bahkan di generasi kita saat ini, itu ada orang dari suku Yehuda, keturunan Daud, dari Salomo yang punya potensi menjadi Masyiah. Tapi orang tersebut nggak tahu. Orang tersebut nggak tahu dan hanya orang dan nanti Hashem sendiri yang akan nyatakan gitu loh. Dan ada orang-orang tertentu, rabi-rabi tertentu yang memang sangat peka dan dia sangat memang sangat luar biasa dia itu sudah sangat luar biasa lah hidupnya dalam Torah. Rabi-rabi demikian bisa tahu gitu loh bahwa ini ada potensi Masyiah. Nah, itulah yang makanya akhirnya jadi menghebohkan. Ini Mora Elisha juga pernah jelaskan, tapi saya jelaskan lagi di sini singkat. Terkait dengan Rabbi Yitzhak Kaduri. Rabbi Yitzhak Kaduri itu ngomong jelas bahwa saya tuh pernah ketemu Masyiah. Nah, kalau kita pemahamannya benar sesuai dengan ini, maka kita bisa ngerti, oh iya, Rabbi Yitzhak Kaduri itu pernah ketemu dengan Masyiah, artinya ya karena memang ada di setiap generasi. Rabbi Yitzhak Kaduri kan sudah meninggal ya, artinya ya generasi sebelum kita gitu loh. Ketika zaman beliau hidup, itu ada satu orang di generasinya yang keturunan Daud dari Shlomo yang memang layak menjadi Masyiah. Dan Rabi ini percaya dan nangkep bahwa ini orang punya potensinya. Sehingga Rabi berkata bahwa aku udah pernah ketemu Masyiah gitu loh. Nah, sekarang mengapa Rabbi Yitzhak Kaduri sampai harus ngomong demikian ke muridnya? Tapi Rabbi Yitzhak Kaduri nggak pernah ngomong si A, si B-nya ya. Rabbi Yitzhak Kaduri cuma bicara bahwa aku pernah ketemu kok sama Masyiahnya. Aku ngobrol kok sama Masyiahnya. Ya iyalah, wong Masyiahnya manusia biasa dan Masyiahnya itu keturunan Daud dari Shlomo, suku Yehuda. Wajar bisa ketemu gitu ya. Nah, tadi balik ke pertanyaan saya, kenapa Rabbi Kaduri harus mengatakan bahwa dia sudah ketemu Masyiahnya?
itu tujuannya adalah untuk menyemangati murid-muridnya dan menyemangati orang Israel dan seluruh Israel bahwa, hey, Masiahnya sudah ada loh, potensi Masiahnya sudah ada. Sekarang tinggal nih yang nomor 2 nih, elunya layak apa kagak? Israelnya layak atau enggak? Kalau kaliannya layak, nih orang yang ketemu dengan saya, Hashem akan buat dia, akan nyatakan dia menjadi Masiah. Itu loh maksudnya. Ya, bukan kalau kita pemahaman Masiahnya itu seperti, wah, Masiah itu masih di surga, Masiah itu setengah manusia, setengah dewa, Masiah itu jalannya ngambang 5 cm di atas tanah, Masiah itu sesuatu yang ilahi, ya itu mah nggak akan nyambung gitu loh. Akhirnya diplesetkan dan dipelintirkan bahwa dikatakan bahwa ya Rabi Yitzhak Haduri itu sebetulnya pernah ketemu Masiah yang versi yang itu. Nah, itu kan ngawur gitu loh. Padahal sebetulnya konsepnya sederhana. Setiap generasi akan ada orang Yehuda keturunan Daud dari Salomo yang berpotensi menjadi Masiah. Saya pun juga siapa tahu mungkin pernah ketemu loh ketika saya dua kali ke Eretz Israel, siapa tahu saya berpapasan. Siapa tahu yang ikut tur kemarin itu Pak Aharon juga kan Pak, kita ke sana berpapasan atau mungkin juga berbincang-bincang dengan Masiah tersebut. Tapi kita nggak tahu, dianya juga nggak tahu sampai nanti Hashem nyatakan. Tapi yang jelas konsep di sini yang jelas adalah, dan ini yang perlu kita semua pahami, setiap generasi ada satu potensi yang ditaruh oleh Hashem sebagai Masiah dengan kriteria yang jelas. Yehuda, Yisai, Daud, Shlomo. Udah gitu aja ya. Nah, tinggal kalau Israel layak dinyatakan. Kalau tidak ya udah, ini orang akan mati sendiri. Sesuai layaknya ya manusia biasa gitu loh. Potensinya tidak dilepaskan, tidak dimunculkan oleh Hashem. Kenapa? Ya nggak layak. Belum saatnya gitu loh. Nah, makanya kita sih semua juga berdoa dan mengharapkan ya bahwa orang-orang Israel segera teshuva. Kita tahu banyak juga orang-orang Israel yang masih belum, bahkan mereka sendiri juga nggak mau, aku nggak mau jadi Yahudi. Nah, itu kan benar-benar sesuatu yang buat saya menyedihkan sih. Sementara dunia udah mulai deket nih dengan ujungnya. Ya tapi anyway, apapun itu, kita lakukan bagian kita lah. Kita nggak usah hakimi orang lain, kita nggak usah pusingkan orang lain. Kita lakukan bagian kita. Dengan kita seperti ini belajar Torah, ini juga mempercepat atau membuat kondisi dunia ini mempercepat kedatangan Masiah. Nanti saya jelaskan apa hubungannya dengan itu ya. Nah, tapi yang jelas kita ini udah deket banget lah gitu, oke? Dan ini saya harap pemahaman terkait dengan bagaimana Masiah dan segala macam ini bisa dipahami. Kita maju berikutnya ya. Oke, berikutnya adalah ini. Tugas daripada Masiah itu apa sih? Tugas daripada Masiah itu ada di dalam Yeskiel 37 ayat 16 sampai 23. Menyatukan dua kerajaan yang terpecah kembali menjadi satu kesatuan. Oke, saya coba bukakan di dalam, tadi saya bilang di mana? Yeskiel 37 ayat 16 sampai 23. Menyatukan dua kerajaan yang terpecah kembali menjadi satu kesatuan. Sekarang sudah terjadi belum? Belum. Bahkan boleh dikatakan quote in quote, suku-sukunya masih banyak yang hilang kan? Ya kan? Membawa Israel kembali dari pembuangan terakhir ke tanah perjanjian. Sudah terjadi belum? Belum. Masih banyak Israel yang ada di Eropa Timur, yang ada di Eropa Barat, yang ada di Amerika, di mana-mana masih ada. Masih belum semua kembali. Tapi itu tugas Masiah nanti yang harus diselesaikan. Yeskiel 37 ayat 16 sampai 23. Kita baca terjemahan bahasa Indonesianya aja biar cepat ya. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Ingat, ini pernah dijelaskan oleh Mora Elisheva. Sebenarnya ini bukan papan, tapi staff, tongkat. Tongkatnya itu dibelah sedemikian rupa jadi dua, satu ditulis Yehuda, satu ditulis Efraim. Terus tongkatnya itu bisa disatukan menjadi satu utuh tongkat gitu. Kalau lupa bisa refer ke Etzchaim, videonya Mora Elisheva. Itu jelas banget dan itu luar biasa sekali penggambarannya. Jadi dua tongkat yang terpisah tapi begitu disatukan,
karena dipotong sedemikian rupa itu jadi seperti satu tongkat lagi gitu ya. Tinggal dilem aja itu jadi satu gitu loh. Oke. Nah, itu maksudnya. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, satu tongkat, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Hashem Elohim, aku mengambil papan Yusuf yang di dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulis itu di dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Hashem Elohim, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi aku akan mengumpulkan mereka, dan dari segala penjuru aku akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Ini yang dimaksudkan di sini. Nah, menyatukan dua kerajaan, membawa Israel kembali dari pembuangan terakhir ke tanah perjanjian. Sudah terjadi belum? Belum. Belum terjadi. Mana ada Israel sudah terjadi satu? Enggak ada, belum. Kembali dari pembuangan terakhir aja belum kan? Nah, itu dia. Makanya artinya, Masyiah tenang. Masyiah masih belum dinyatakan. Karena ini nanti harus dikerjakan oleh Masyiah. Oke, kriteria atau apa yang akan dilakukan Masyiah berikutnya. Nih, membangun kembali Beit Hamikdash. Kita baca kelanjutannya, Yehezkiel 37 pasal yang sama, ayat 26-28. Sebelum saya bacakan, silakan lihat konteks Yehezkiel 37. Kita bisa mundur beberapa pasal sebelumnya. Ini adalah penglihatannya Yehezkiel terkait dengan nanti Beit Hamikdash yang ketiga itu seperti apa. Artinya, ini adalah nanti di akhir zaman, belum terjadi. Oke? Kita lanjut. Mereka tidak akan lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikan. Sekarang, mohon maaf, masih ada aja orang Israel yang istilahnya gua nggak mau jadi Yahudi, tapi malah ke India, belajar Hindu, segala macam. Oh ya, terserah sih. Itu urusan itu masing-masing. Tapi, nanti di akhir zaman, ini yang Yehezkiel katakan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohimnya. Maka hambaku Daud, sekali lagi dijelaskan di sini, akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, dan maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja atas mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Apa itu tempat kudusku di tengah-tengah mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Beit Hamikdash. Tempat kediamanku pun dijelaskan lagi di sini di ayat berikutnya. Akan ada pada mereka. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Yang ada miniaturnya. Ada miniaturnya, betul. Jadi kayak kompleksnya gitu, buatannya kecil gitu, segini-gini ini, segini-gini. Miniaturnya ada. Kita bisa pergi ke sana. Museum, namanya di museum. Ya. Nah, tapi yang beneran, yang ada hadirat Hashemnya, yang ada Kohen Gadolnya, yang ada Misbeachnya, itu nggak ada, gitu, belum ada sekarang. Ya, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, Hashem, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku ada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah ada belum? Belum. Ya kan? Tempat yang, nih, mana nih? Nih, tempat yang harusnya berdiri Beit Hamikdash tuh masih ada Dome of the Rock di bagian mana nih saya nih? Ah, nih, susah banget ya. Aduh, lagi itu deh pokoknya. Tuh di belakang saya tuh di bagian sini nih. Nah ini bagian belakang saya bagian nih. Nah jadi itu tempat yang harusnya berdiri Beit Hamikdash.
tapi yang ada adalah Dome of the Rock. Jadi belum ada gitu loh. Jadi makanya Masyiah belum dinyatakan. Oke, lanjut ya. Kita udah 1 jam, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Tugas Masyiah berikutnya apa? Apa yang perlu dilakukan oleh Masyiah? Membawa korban penebus salah ke Beit Hamikdash setelah dibangun kembali. Wow. Jadi paham ya? Jadi di sini Masyiah itu membawa korban penebus salah ke Beit Hamikdash, bukan menjadi korban penebus salah. Sekali lagi, membawa korban penebus salah ke Beit Hamikdash setelah dibangun kembali nanti, bukan menjadi korbannya, bukan gitu ya. Kita baca di Yeskiel 46 deh. Kalau siapa tahu saya ngibul gitu, siapa tahu saya ngarang. Ini Yeskiel 46 nih. Beginilah firman Hashem Elohim, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka. Pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Kenapa? Karena raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Sementara imam-imam itu akan mengolah korban bakaran dan korban keselamatan. Keselamatan raja itu, dan ia akan sujud menyembah di ambang pintu gerbang itu, lalu keluar lagi, dan pintu gerbang itu tidak boleh ditutup sampai petang hari. Nah, ini adalah aturan nanti di Beit Hamikdash ketiga jika sudah dibangun. Nah, nanti akan ada satu orang raja itu akan masuk dari luar dan akan membawa korban persembahan yang diberikan kepada imam. Korban apa? Korban keselamatan. Wow. Jadi istilahnya si raja itu, yaitu Masyiah itu nanti, dia akan bawa korban, diserahkan kepada imam, lalu imam mengolahnya, lalu imam membawa sebagai korban bakaran. Jadi dia itu ya tidak menjadi korbannya gitu loh. Dia tidak, dan memang tidak perlu gitu. Jadi dan pada saat nanti Beit Hamikdash ketiga dibangun, semua yang terjadi di Bait Salomo, apa yang terjadi, ada imam besar, Kohen Gadol ya, ada semua segala macam, itu semua akan terjadi lagi gitu loh. Termasuk juga raja-raja, para raja dulu kan kayak Daud, Hizkia, siapapun raja-raja Israel lah zaman dulu. Mereka membawa korban juga kan ke situ. Nah, ini juga akan dilakukan oleh Masyiah gitu loh. Itu tugasnya. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan, Masyiah adalah pemimpin Israel, raja Israel saat itu nanti, dan dia juga akan membawa korban bagi dirinya sendiri. Itu dikatakan di sini. Nih. Dan korban keselamatan raja itu. Jadi punya dia. Gitu loh, punyanya si raja itu. Dia juga harus mempersembahkan korban. Sama. Jadi dia juga manusia biasa. Dia juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Torah. Gitu. Jadi bukan dia tiba-tiba sesuatu yang aneh, yang tiba-tiba, oh nggak ada lah. Gitu. Lalu dia tidak tunduk terhadap Torah. Enggak. Tetap dia juga melakukan Torah. Gitu ya. Itu Yeskiel. Silakan dibaca sendiri tuh Yeskiel 46. Itu konteksnya jelas sekali. Oke, kita lanjutkan. Apalagi? Nah ini saya sengaja pakai gambar ini nih. Ada seorang bapak lagi bawa anak kecil. Artinya apa? Dia itu memiliki anak dan akan membagi-bagi warisan bagi anak-anaknya. Ini juga di Yeskiel 46 ayat 16 sampai 18. Kita baca ya. Nih. Sorry, ini salah. Ini harusnya Bapak tadi 16 sampai 18. Copy paste. Beginilah firman Tuhan Hashem Elohim, ini harus saya ganti. Biar kita terbiasa dengan bahasa yang benar. Kalau raja itu memberi sesuatu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya. Ini masih nyambung ya, satu pasal loh ya. Raja yang sama yang membawa korban, dan raja yang sama di sini juga yang dikatakan kalau mereka memberi satu pemberian dari milik pusakanya kepada salah seorang anaknya, maka itu menjadi kepunyaan anaknya. Dan milik ini menjadi pusaka mereka. Dan seterusnya. Artinya apa? Ini si raja punya anak. Jadi normal hidupnya, manusia biasa gitu loh. Bukan yang saya bilang, bukan setengah dewa, campuran antara manusia dan malaikat. Kagak, nggak ada. Oke? Paham ya? Jelas ya? Jadi ini semua ada tuh di situ. Dan itulah kriteria daripada Masyiah yang sedang dinantikan oleh kita itu nanti. Semua, baik itu Bnei Israel maupun Bnei Noah, itu di akhir zaman itu yang seperti ini gitu loh. Manusia biasa, keturunan Daud,
membawa korban juga di Beit Hamikdash, dan punya anak dan punya keturunan normal gitu loh. Oke, lanjut. Nah, lalu buat bangsa-bangsa itu apa? Ya, buat bangsa-bangsa itu bagaimana? Itu kan tadi kan antara dia dengan hubungannya dengan orang Israel, ya kan? Dia akan menyatukan tongkat Yehuda dan tongkat Efraim, membawa Israel kembali kepada tanah perjanjiannya, lalu membuat Beit Hamikdash. Nah, buat bangsa-bangsa apa? Buat bangsa-bangsa diceritakan di dalam Yeshayahu 2 ayat 4. Kita baca di sini, dan dia akan menjadi hakim bagi bangsa-bangsa dan akan menghardik banyak orang, dan mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka mereka menjadi alat memangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang kepada bangsa lain. Mereka juga tidak akan belajar berperang lagi. Jadi, Masiah itu akan mengajar dan menghakimi bangsa-bangsa. Sudah dilakukan belum? Ya belum, jelas belum. Masiah akan membawa umat manusia masuk ke dalam damai sejahtera, damai yang sejati. Jadi benar-benar udah nggak ada perang lagi. Ini bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang kepada bangsa lain. Mereka juga tidak akan belajar perang lagi. Nah, sebetulnya ini penilaian saya pribadi ya. Ini semua ini coba dilakukan oleh satu lembaga di dunia yang namanya PBB. Makanya PBB itu mengambil ini nih. Mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi alat memangkas. Mulia sih tujuannya. Mulia banget tujuannya. Artinya apa? Mereka mencoba menggenapi Yesayahu 2 ayat 4. Sorry, bukan 5. Yesayahu 2 ayat 4. PBB itu tujuannya seperti itu. Yang kita semua juga tahu kan bahwa biar semua bangsa itu damai, segala macam kan harmonis. Mereka mencoba gitu loh. Tujuan mereka mulia. Tetapi saya sih mau ngomong aja, nggak akan pernah bisa kejadian kok. Kenapa? Karena ini tugasnya Masiah. Ini tugasnya Masiah. Nggak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Mau seluruh bangsa bersatu, mau seluruh bangsa bagaimanapun juga nggak akan pernah bisa. Yang terjadi ya kelihatan sekarang seperti ini. Justru buat saya ya, ini agak sedikit melenceng ketika kita membahas PBB sedikit karena ada ini. Justru menurut saya apa yang PBB lakukan itu berusaha untuk menghilangkan Israel. Iya, karena ya ini tadi, kalau mereka bisa menggenapi ini, artinya ya mereka menjadi sesuatu yang menggenapi kan. Nah, tetapi kenapa mereka mesti harus menghilangkan Israel? Ya karena mereka khawatir kalau Israel masih tetap ada, ininya digenapi oleh Israel, yaitu oleh Masiah. Makanya mereka nggak mau itu terjadi. Nah, makanya kita tahu bahwa PBB itu sangat-sangat sekali menekan Israel. Resolusi-resolusi PBB itu banyak banget, itu yang istilahnya apa ya, menekan Israel gitu loh, sangat-sangat anti terhadap Israel. Nah, itulah makanya dulu tuh saya nggak ngerti kenapa seperti itu ya. Tapi ketika saya mengerti bahwa ada hal ini dan ini juga yang ingin mereka genapi, nah itu jadi masuk akal. Oh iya, jadi ngerti saya kenapa kok mereka sangat menekan sekali Israel. Ya, itu intermezzo aja. Oke. Nah, tapi yang jelas ini mengajar dan menghakimi bangsa-bangsa. Ya, jadi apa namanya? Ups, sebentar ininya videonya. Iya, sudah muncul lagi. Baik. Nah, tadi kan saya bilang apa yang kita lakukan di sini itu juga ada hubungannya dengan mempercepat kondisi dunia untuk kedatangan Masiah. Yaitu tadi kita belajar Torah bersama-sama, senantiasa. Kita belajar Torah bersama di sini, kita juga belajar Torah bersama Moray Elisheva, kita juga belajar Torah bersama dengan Rabbi Tovia Singer. Nah, itu sesuatu yang buat yang saya, Moray Elisheva dan Rabbi Singer percaya itu akan mempercepat kedatangan Masiah. Karena itu tadi kan salah satu tugas Masiah kan akan mengajar. Nah, jadi istilahnya dan salah satu ciri daripada zaman mesianik nanti ketika Masiah ada itu adalah pengetahuan akan Tuhan itu seperti air seperti air menutupi bumi, seperti samudra menutupi dasarnya gitu loh. Jadi benar-benar penuh akan itu. Nah, ini kita sedang melangkah step by step ke arah sana. Saya tidak berkata bahwa kita saya Moray Elisheva ataupun Rabbi Tovia Singer sedang menggantikan tugasnya Masiah, tidak. Nanti pengajaran yang luar biasa akan kita terima dan kita semua akan belajar dari Masiah Be'ezrat Hashem. Tapi yang kita lakukan ini adalah mempersiapkan bangsa-bangsa untuk
bisa menerima kebenaran Torah. Itu yang senantiasa Rabbi Tovia Singer tekankan kepada kita. Jadi bangsa-bangsa itu kan nanti perlu diajar nih, perlu dasar kan. Ya inilah, disinilah kita mulai gitu loh. Jadi makanya Torah itu harus diajarkan kepada bangsa-bangsa itu untuk tujuan ini, ya, sehingga dengan keadaan di mana Torah sudah mulai dikenal oleh seluruh dunia, Torah yang benar ya, bukan Torah yang cocok logi dan bukan Torah yang asal comot gitu. Tapi Torah yang benar, ketika Torah yang benar itu sudah menutupi seluruh bumi, ya itu mah sudah tinggal sebentar lagi Masya dinyatakan, simpel seperti itu kan. Itu loh, itu intinya kira-kiranya. Oke? Baru Hashem, kita lanjutkan. Nah, di sini terakhir sebelum kita selesaikan, pengajaran para bijak Torah. Jadi para rabi besar itu mengajarkan ciri-ciri awal Masya itu sebetulnya mengajar dan membuat Israel berjalan dalam Torah. Seluruh Israel itu taat sama dia. Sekarang ini apakah ada? Belum. Belum ada orang yang punya kapasitas seperti itu. Kita semua tahu. Memimpin perang untuk menegakkan kedaulatan Israel atas tanah perjanjian. Ya, belum kejadian juga. Nah, ciri-ciri berikutnya itu mengalahkan bangsa-bangsa yang mengepung Israel. Membangun Beit Hamikdash, mengumpulkan seluruh Israel kembali dari tanah perjanjian, memimpin dunia masuk dalam damai yang sejati. Cocok kan dengan tadi kan? Ya. Nah, Shimeon ben Koshiba atau Bar Kokhba itu sebetulnya memiliki ciri-ciri awal Masyiah seperti ini. Dia pemimpin yang taat Torah. Luar biasa. Seluruh prajuritnya itu benar-benar luar biasa. Benar-benar orang yang taat Torah. Nggak pernah lupa akan tefilin, nggak pernah lupa akan sit-sit senantiasa. Wah, pokoknya benar-benar taat Torah deh gitu loh. Mereka orang-orang ortodoks yang luar biasa. Nih, Bar Kokhba dan seluruh prajuritnya ya. Dan selalu mengarahkan Israel untuk taat Torah. Itu si Shimeon ben Koshiba, Shimeon Bar Kokhba. Memimpin perang terhadap Romawi dan berhasil merebut Yerusalem. Wow. Ya, memulai kembali ritual di Beit Hamikdash. Mulai dari pelaksanaan korban dan memiliki rencana untuk membangun kembali Beit Hamikdash. Maka dari itu, dari kriteria seperti itu, Rabbi Akiva mengatakan bahwa Shimeon Bar Kokhba adalah Masyiah. Tapi sayangnya dia mati. Bar Kokhba kan mati kan? Sebelum Beit Hamikdash dibangun kembali, sebelum seluruh Israel kembali ke tanah perjanjian, sebelum dunia masuk damai sejati, Bar Kokhba mati. Artinya apa? Ya sudah. Dan Rabbi Akiva nggak ngeyel bahwa wah itu dia pasti Masyiah tuh. Alah, itu pasti Masyiah. Enggak. Oh ya udah, mati ya. Rabbi Akiva jawabnya apa? Simple. Oh ya berarti dia bukan. Simple seperti itu aja. Nah, jadi gitu loh. Makanya itu juga salah satu bukti bahwa di 2000 tahun terakhir era Masyiah itu akan ada potensi-potensi Masyiah yang akan dimunculkan di setiap generasi. Di generasinya Rabbi Akiva itu adalah Shimeon ben Koshiba atau Bar Kokhba. Ya. Nah, di generasi kita ada nggak? Ada. Siapa? Nggak tahu gitu. Sabar aja nanti dia ditunjukkan gitu. Dan kita nggak usah pusing. Yang penting kita taat Torah aja, itu udah simple itu aja gitu. Ya. Nah, jadi ini yang saya berikan contoh Rabbi Akiva agar kita tahu bahwa kenapa sih kok para rabi bisa sampai menyimpulkan si A itu Masyiah, si B itu kemungkinan Masyiah? Ya gara-gara ini. Nih, ciri-ciri ini gitu, ya. Tapi ketika dia mati sebelum semuanya terjadi dan para rabi itu pun juga nggak ngeyel, nggak berkata dia pasti nih Masyiah nih. Gua teteplah dia Masyiah lah gitu loh. Enggak. Simple berkata, "Oh, berarti dia bukan Masyiah." Udah, simple. Akan ada orang lain lagi, akan ada di generasi berikutnya. Simple as that gitu loh.